Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Izin Taruna Dewasa Farel Surya Putra, NIT 2130301, Prodi TMP 3B. Di sini saya akan memaparkan tugas sidang akhir saya yang berjudul Prediksi Umur Fatik pada Struktur Kren Kapasitas 10 ton menggunakan metode elemen hingga. Di sini ada daftar isi yang dimana ada 6 bagian. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat diagram alir, yang kelima hasil penelitian, dan yang terakhir keenam adalah kesimpulan. Yang pertama latar belakang. Kren merupakan salah satu peralatan yang biasa digunakan dalam suatu industri alat berat dan berfungsi sebagai alat untuk mengangkat beban berat dan memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain secara vertikal maupun horizontal. Nah, kren biasanya juga digunakan dalam transportasi, konstruksi, dan juga industri pada manufaktur. Kren juga sendiri memiliki beberapa jenis, di antara lainnya adalah overhead crane, lalu gantry crane, selanjutnya ada tower crane, mobile crane, dan jeep crane. Konstruksi struktur kren dapat mengalami kegagalan karena berbagai faktor. Deformasi plastis karena beban berlebihan, kurangnya perawatan, korosi, dan fatigue adalah beberapa penyebab kegagalan pada struktur kren. Nah, selain beberapa faktor yang ada disebutkan, besi dan juga baja juga termasuk material yang mudah terkorosi. Padahal materialnya itu hanya cuma di lingkungan atmosfer, dan sehingga juga menjadi terjadinya fatigue yang menjadi penyebab terbanyak kegagalan suatu komponen maupun struktur. Nah, untuk penelitiannya kita di Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa Atmosfer Garut atau Lapan Garut, yang dimana merupakan kantor instansi pemerintah yang melayani kegiatan uji statik dan uji terbang roket. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu bagaimana cara menentukan hasil parameter faktor keamanan kren berdasarkan umur dan struktur kren. Di sini kita menentukan hasil parameternya dari segi faktor keamanan dan umur pada struktur kren menggunakan metode elemen hingga. Tujuannya mengetahui simulasi dan lokasi pembebanan umur fatik pada struktur kren. Nah, untuk tujuannya sendiri kita menggunakan Autodesk Invertor Profesional 2017 dan ANSYS, yang dimana kita menggunakan tersebut biar untuk saling mengerti bagaimana cara menggunakan software tersebut. Nah, selanjutnya ada diagram alir. Untuk di sini ada gambar diagram alir yang seperti ada di paparan, yang dimulai dari mulai latar belakang, rumusan masalah, lalu pengumpulan data primer dan sekunder, lalu desain 3 dimensi struktur kren menggunakan Autodesk Invertor Profesional 2017 dan menganalisis umur fatik menggunakan metode elemen hingga, lalu perhitungan parameter analisis umur fatik, lalu hasil perhitungan umur fatik dalam faktor keamanan, selanjutnya kesimpulan dan saran, dan yang terakhir selesai. Berikut gambar desain struktur pada kren beserta standar dan ukuran pada struktur kren. Dan dari yang di gambar-gambar tersebut ada angka-angka, yang dimana angka-angka ini adalah rangka pada desain struktur kren, yang dimana ada 23 rangka pada rangka 1 hingga rangka 17 memiliki standar material dan ukuran yang sama,
yaitu standar materialnya JIS A5526 dengan ukuran 200 kali 200 kali 8. Lalu ada rangka 18 dan 19 yang dimana juga mempunyai rangka yang sama tetapi berbeda dengan rangka yang sebelumnya. Yang dimana rangkanya itu memiliki standar materialnya JIS 4565 memiliki ukuran 200 kali 75 kali 25. Lalu ada angka 20 hingga 23 yang dimana memiliki rangka yang sama berbeda dengan rangka sebelumnya, yaitu pada standarnya JIS 4495 dengan ukuran 150 kali 75 kali 25 yang dimana di ukurannya itu hanya berbeda sedikit dengan rangka 18 dan 19. Berikut ada dua gambar pada lokasi pembadan struktur kren, yang dimana gambar yang kiri adalah gambar lokasi pada pembadan struktur kren, yang dimana di tengah-tengah pada gambar tersebut ada garis merah yang dimana itu adalah lokasi pembebanan pada struktur kren. Dan yang di kanan adalah gambar proses simulasi dengan fixed support pada keempat kaki struktur kren, yang dimana hubungan antar rangka dianggap kontak berikat atau bonded contact, yang artinya itu permukaan antar rangka kaku satu sama lain. Nah, untuk selanjutnya hasil penelitian. Di sini kita ada dua gambar pada struktur kren yang dimana kita menggunakan software ANSYS untuk uji pada struktur krennya, yang dimana yang kiri adalah prediksi umur fatik pada struktur kren, yaitu pada gambar yang kiri adalah menunjukkan hasil simulasi pada umur fatik struktur kren yang minimumnya hingga 1,971 kali 106 siklus. Dan yang kanan adalah gambar pada faktor minimum umur fatik pada struktur kren, yang dimana salah satu indikator kekuatan material dan sebagai juga metode untuk mengevaluasi keamanan komponen atau struktur. Nah, nilainya sendiri harus juga lebih dari 1. Mengapa? Karena hal ini struktur kren mampu menahan beban 10 ton hingga 1,971 kali 106 siklus dengan faktor keamanan minimum 1,16. Nah, untuk selanjutnya kesimpulan. Pada hasil simulasi menunjukkan struktur kren memiliki umur fatik minimum hingga 1,971 kali 106 siklus. Hal ini berarti struktur kren mampu menahan beban hingga 1,971 kali 106 siklus dengan faktor keamanan minimum yaitu 1,16. Dari kesimpulan ini ada struktur kren itu harus lebih dari 1, karena jika kurang dari 1 itu mengalami kegagalan. Sekian dari paparan yang saya paparkan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.